satu hal yang paling rumit dalam ilmu memanah ini. Kadang terlalu intens memanah tiap hari itu berakibat negatif dalam tembakan. Itu dibahas oleh para ulama. Itu diantaranya Imam Taibugo, beliau mengatakan kalau orang latihan terlalu intens dengan jumlah yang banyak ya, misalnya contoh 500 setiap hari, intens terus itu, nanti tembakannya jadi tumpul, kaku, karena nggak ada waktu ototnya itu untuk istirahat. Maka Imam Taibugo mengatakan latihan yang bagus itu sehari latihan, sehari enggak, sehari latihan, sehari enggak, itu yang bagus, hingga kelenturan ototnya tetap terjaga, kemudian performa tembakannya tetap bagus. Gitu. Sehari memanah, sehari enggak, sehari memanah, sehari enggak. Gitu. Nah yang kedua, kalau yang saya amalkan, ada insya Allah para pemanah pernah rasa ya. Pokoknya ada waktu jempol itu gatel ingin pelepasan, pernah ya? Dan itu nggak kenal waktu itu. Saya tanya Mas Aldo itu, ada nggak waktu antum pokoknya pingin naik kuda dan itu nggak bisa dibendung, ya kan? Kayak orang kangen sama istrinya lah, gitu. Harus ketemu saya sama dia, gitu. Dan itu nggak ada alasan. Nah, kalau datang panggilan itu ikuti, itu yang bagus. Jadi tentara yang jadi itu adalah yang memang dari kecil cita-citanya mau jadi tentara, bukan karena disuruh orang tua. Kalau sudah dibuat tertib begitu, ini latihan saya sekian, itu awal. Tapi kalau saya dulu begitu, saya dulu latihannya istiqomah setiap hari mulai habis isya sampai subuh. Sakit betul itu dulu. Akhirnya dada saya sakit, diperiksa karena kena angin malam. Saya lebih suka memanah malam karena insting itu sepi, lebih peka. Maka dulu itu diceritakan dalam kitab Al-Ifadah wa Tafsir itu, dulu kalau raja itu jalan, raja itu naik kereta, itu dikawal oleh 200 pemanah. 200 pemanah. 100 di depan, 100 di belakang. Nanti ketika melewati hutan gitu, ada suara di dalam semak, kesek gitu, semua bareng nembak itu 200 itu langsung nembak ke satu arah. Malam itu gelap gulita. Besoknya ternyata di situ ada seekor anjing, nancep di badan anjing itu 200 anak panah. Allah. Jadi reaksinya di tengah gelap itu memang. Nah maka waktu saya latih memanah malam karena itu waktu yang paling pikiran itu hening gitu, terutama bangun dari tahajud. Bangun tahajud. Jadi bangun tahajud ya kan agak teler-teler dikit itu. Wudu untuk menghilangkan ngantuknya, pakai baju, pakai kopiah, sholat 2 rakaat dulu, pasang target. Nah, target mau di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh, tapi jangan kurang dari 13 meter. Gitu. Kata Imam Abdullah Ibnu Maimun, jarak terdekat latihan itu 13 meter, paling jauh itu 150. Nah, antara itu terserah, menurut kemahiran antum 13 mundur lagi, tapi jangan kurang dari 13. Nah, antum ketika tahajud itu, antum berdiri di depan target, hening, nggak ada suara, jam 3, pegang busur, ya, pegang setiap tembakan sertakan dengan Bismillah, Allahu Akbar, diri nanti jangan keras, Allahu Akbar gitu. Tetangga bangun dikira ada apa gitu kan, pelan-pelan saja, terus seperti itu. Kemudian bayangkan target itu, antum bayangkan sifat-sifat buruk. Saya ini masih punya sifat ego, saya ini masih ada sifat sombongnya, saya ini masih ada sifat angkuhnya, saya ini punya sifat tidak mau mengalah. Antum bayangkan diri antum sendiri target. Ya Allah, saya ingin berubah ya Allah. Saya tidak bisa merubah diri saya hanya bisa menghadirkan dalam tembakan saya. Jadi dengan emosional ingin memperbaiki diri, itulah alasan kita menembak. Bukan kita bayangkan mukanya Ronald Trump tuh, gitu. Ya, ngapain bayangin dia? Kerja mending bayangin istri. Tapi yang kita bayangkan apa? Sifat-sifat buruk itu. Ya Allah, saya ingin berubah. Nanti kalau antum latihan walaupun sebentar itu, hanya beberapa tembakan, itu rasanya beda. Gitu ya. Nah, gitu. Berapa tenggangannya? Ya secapeknya lah gitu. Nah, tapi meningkat. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Uhud, beliau menembakkan anak panah 1000. Tembakannya 1000 sehari. Nah, karena itu di medan perang,
Nah, untuk latihannya biasa, kalau bisa target maksimal setiap hari 500. Kalau nggak bisa, ya 5 aja dulu, 5 gitu. Tapi niatnya 500. Terus 5 niatnya 500. Terus begitu. Tapi harus meningkat terus, naik. Wallahu a'lam bishawab.